Halo semua, ya di sini saya mau mereview mic yang barusan saya beli yaitu ECM GZ1M. Ini adalah mic Sony wireless, bukan berarti ini bisa dipakai jarak jauh gitu ya. Tapi di sini wireless karena dia nggak pakai kabel. Kalau biasanya mic shotgun itu kan ada kabelnya 3,5 mm seperti ini ya, yang bisa dipasangkan di kamera atau di handphone. Tapi di sini ini khusus untuk kamera Sony. Jadi bisa untuk kamera Sony, ada juga beberapa camcorder Sony yang bisa pakai ini. Jadi koneksinya nggak pakai kabel, tapi dia langsung terkoneksi di hot shoe. Kalau ada yang belum tahu ya, kalau di kamera biasanya tuh ada ini ya, tempat buat naruh aksesoris namanya hot shoe. Tapi nggak selalu hot shoe ya. Jadi ada dua. Kalau hot shoe itu berarti ada koneksi elektronik di sini. Sedangkan kalau yang nggak ada apa-apanya, misalnya di bawah sini, ini kan ada aksesoris tambahan untuk ditambahkan aksesoris juga. Sama bentuknya seperti ini, cuman ini namanya cold shoe. Jadi kalau cold shoe itu nggak ada koneksi elektroniknya, sedangkan hot shoe itu ada. Dan di kamera Sony, emang ada sistem untuk mikrofonnya. Jadi ada tambahan koneksi di sini. Jadi untuk power dan juga untuk suara nggak pakai kabel, jadi langsung dipasang dan langsung otomatis nyala. Jadi mic ini itu tinggal cuman gini aja ya, dipakai aksesorisnya dari boxnya, bisa lihat di video saya sebelumnya unboxing. Tapi pada intinya cuma dapat ini ya foamnya dan juga dapat pouch dan cuma itu aja sih ya. Jadi ini sistemnya plug and play dan agak sedikit susah masangnya. Ataupun lepasnya juga agak susah. Ini mestinya sudah masuk, dan tahunya kita sudah masuk atau enggak itu dari sini ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini di audionya sudah nggak bisa lagi disetting. Jadi semuanya otomatis. Kalau yang di standarnya itu kan kita bisa bisa nge-setting sensitivitas dari audio. Tapi kalau dengan menggunakan mic-nya Sony itu semuanya jadi nggak bisa diatur lagi. Oh iya, saya juga mau share tentang urutan dari aktivasi mic yang ada di Sony. Jadi kan di mic Sony ini kan ada 3 input ya bisa dibilang. Yang pertama dari internal, yang kedua dari hot shoe, dan yang ketiga dari jack audio. Jadi urutannya seperti ini. Kalau nggak dipasang apa-apa tentunya yang aktif, ini kan selalu aktif ya, mic internalnya selalu aktif. Kalau dipasang mic ini, otomatis mic ini yang aktif. Tapi kalau ini dimatikan karena ini ada on off-nya ya, otomatis mic internal yang akan masuk. Tapi dari antara ketiga ini, yang paling utama adalah yang jack audio. Jadi kalau jack audio aktif, otomatis yang dipakai adalah jack audio walaupun di sini terkoneksi. Jadi urutannya jack audio terlebih dahulu. Jadi ini yang paling tinggi ya prioritasnya. Setelah itu mic yang ini yang dari hot shoe, baru mic yang internal. Jadi itu yang saya salah waktu pertama kali beli. Saya pikir internal dan 3,5 mili ini ya input audio itu sama, itu satu koneksi, ternyata berbeda. Jadi ada urutannya tuh berbeda dari yang saya bayangkan sebelumnya. Oke, karena urutan prioritas tadi, workflow yang saya pakai saat ini itu cukup simpel ya. Jadi di sini saya matikan dulu. Level audio yang saya pakai itu selalu 4 dengan asumsi saya menggunakan ini hanya untuk wireless. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ini selalu aktif, nggak masalah ya. Tapi ketika saya menggunakan wireless, dia selalu siap menggunakan audio dengan level 4, yaitu yang disetting untuk wireless mic ini. Tapi ketika saya lepas wirelessnya, otomatis dia akan menggunakan mic ini tanpa kita perlu ngeset ulang, karena mic ini menggunakan level audio yang otomatis. Jadi enaknya mic ini workflow-nya jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika saya pakai 2 mic yang berbeda seperti ini ya. Mau pakai internal juga sama aja. Kalau kita menggunakan 1 mic tambahan di Sony, itu kita harus selalu ngeset audio levelnya setiap kita ganti mic, dan itu sangat-sangat nyebelin buat saya karena saya sering salah dan sering lupa untuk ngeset ulang. Misalnya saya pakai wireless mic tapi saya lupa ngeset audio levelnya, otomatis hasilnya akan kacau, suaranya akan pecah ya.
Tapi karena menggunakan mic tambahan seperti ini yang tanpa yang audio levelnya itu otomatis, saya nggak perlu mikir. Kalau saya pasang wireless, otomatis sudah sesuai dengan audio 4. Tapi begitu kita lepas, otomatis menggunakan mic ini yang dengan audio levelnya yang otomatis. Jadi nggak perlu lagi buka ngedit audio level di ZV-1 saya, dan itu salah satu time saver ya, dan juga workflow yang lebih enak buat saya. Oke, kalau untuk kelebihannya sendiri memang ya satu lagi ini tanpa kabel, dan ini sama sekali nggak ada yang bergerak. Memang kebanyakan orang mungkin pingin ada semacam shock absorbernya di sini ya, sehingga suara dari kamera ini nggak masuk ke mic. Tapi menurut saya sih ini malah jadi kelebihan, karena saya jadi lebih merasa nyaman untuk megang ini mic-nya seperti ini, kameranya seperti ini. Misalnya mau saya bawa juga lebih enak aja. Ketika masuk tas juga kita nggak takut akan ada yang patah atau ada yang bengkok gitu ya, karena ini benar-benar solid ya, nggak ada komponen yang bergerak di sini. Ya, kelebihannya itu sih suaranya juga cukup bagus, dan ada on off di sini, jadi kita bisa menggunakan mic internalnya kalau kita mau. Tapi oke lah. Kalau untuk kekurangan mic ini, yang pertama dari harganya ya, 1,3 menurut saya agak terlalu mahal. Walaupun saya dapat 1,1, tetap kemahalan menurut saya. Andaikan ini harganya 500.000 gitu ya, menurut saya good deal. Tapi kalau harganya di atas 1 juta seperti yang saya beli ini, kayaknya agak kemahalan ya untuk mic seperti ini. Apalagi kalau lagi mencari barangnya budget, ini jelas bukan barang budget. Padahal ini mic paling murah ya di lininya Sony. Yang lainnya lebih mahal. Bahkan setelah ini yang paling murah setelah ini itu harganya 2 jutaan. Jadi naik banyak, dari 2 kali lipat dari ini. Jadi ini mic memang murah dan juga cukup lama kayaknya. Jadi ini mic keluaran lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu keluarnya. Dari segi kualitas sih tetap oke, tapi ya dari segi harga cukup mahal. Yang kedua adalah ukurannya memang terlalu gede ya. Dibandingkan dengan mic Boya pun jauh lebih besar ya. Boya mungkin cuma sekitar 2/3 dari mic ini. Jadi agak sedikit susah kalau kita mau masukkan ke tas. Jadi ya sangat susah sekali dimasukin ke tas, karena ya ini yang mengganggu. Masukin ke tas, walaupun masih bisa masuk ke tas kamera saya. Yang jadi masalah lagi adalah ini jadi nggak bisa dikantongin ya. Ini kan kamera pocket ya, ZV-1, mestinya bisa dikantongin. Saya bisa pakai tali seperti ini, terus saya kantongin. Tapi karena pakai mic ini, jadi nggak bisa dikantongin. Dan agak ribet buat buka tutupnya. Saya pikir akan mudah ya, buka tutup terus dikencengin gitu ya. Ternyata ini sangat presisi sekali dan sangat ngepas sekali. Jadi untuk buka pun agak sedikit sulit, untuk masukin lagi agak sedikit sulit. Jadi saya sih saran kalau pakai ini kemungkinan besar lebih baik permanen aja dipakai. Jadi benar-benar dipasang aja terus selamanya. Tapi ya jadi seperti ini ukurannya, jadi agak aneh. Oke, sekarang kita akan mengadakan tes antara mic ini dengan mic Boya, dan juga kita bandingkan dengan mic Boya juga tapi yang wireless. Oke, kita akan sama-sama tes manakah yang lebih baik, manakah yang lebih jelek dibandingkan dengan mic yang lain. Tes ini adalah suara dari Sony ZV-1 dengan mic kamera dengan mic internalnya. Jadi ini dengan menggunakan level yang standarnya yaitu 26 di Sony ZV-1. Beginilah suaranya. Bagaimanakah hasilnya? Ini jaraknya sama ya, sekitar 1 lengan. Ya, mestinya sih ini cukup bagus juga ya daripada dengan mic yang lain. Testing ini adalah testing mikrofon Sony ECM GZ1M, jaraknya sekitar 1 lengan ya. Bagaimanakah suaranya, apakah lebih bagus atau lebih jelek daripada yang lain? Tes 1, 2, 3. Testing, ini adalah suara dari Boya M1
MM1 ya kalau nggak salah. Ya ini adalah Boya Shotgun. Jaraknya sama, sekitar 1 lengan dari saya. Level yang saya pakai di Sony ZV-1 itu adalah saat ini 15. Jadi kalau yang standar yang 26, ini saya pakai 15 karena lebih sensitif daripada mic bawaannya. Tes tes 1 2 3, tes tes. Tes tes 1 2 3, ini adalah tes menggunakan mic Boya Mini. Ya ini mic wireless, jadi nggak terlalu ngaruh ya jaraknya berapa, tapi ini jarak dari kamera tuh sama ya, sekitar 1 lengan. Ini menggunakan level 4 di mic Sony ZV-1. Jadi ini mic-nya memang cukup sensitif ya. Saya akan coba ketuk di sini. Ya, oke. Ya, kira-kira suaranya seperti ini. Apakah lebih bagus atau tidak dibandingkan mic yang lain? Tes tes 1 2 3. Oke, ini adalah testing ZV-1 dengan menggunakan mic dari ECM GZ1M dari Sony juga. Jadi ini adalah mic shotgun tapi tanpa kabel ya, dan menggunakan hot shoe yang terkoneksi langsung dengan kamera Sony. Bagaimanakah suaranya? Apakah cukup oke? Apakah suara dari mesin mobilnya masuk atau enggak? Dan nanti habis ini saya akan bandingkan dengan mic wireless dari Boya. Oke, ini adalah testing dengan menggunakan kamera ZV-1 dan menggunakan audio dari mic Boya wireless. Ini ya, yang saya pakai sekarang ini. Saya akan coba ketuk-ketuk di sini. Oke, sepertinya suaranya masuk ya. Jadi ya, mana yang lebih baik ya? Apakah ketika kita merekam di mobil itu lebih bagus pakai mic yang mana gitu ya? Apakah lebih bagus dengan menggunakan mic shotgun atau lebih bagus dengan menggunakan mic wireless? Tentunya sih kayaknya sih lebih bagus dengan mic wireless ya, karena jauh lebih dekat dengan mulut dan juga mestinya nggak terlalu banyak menangkap suara dari mesin. Oke, barusan saya cek hasil suara dari Sony ZV-1 dengan menggunakan ini ya, Sony ECM GZ1M. Saya bandingkan juga dengan Boya dan juga dengan Boya yang juga wireless. Hasilnya cukup happy saya dengan mic ini karena suaranya cukup bagus, walaupun memang kalau untuk suara yang terbaik tetap menurut saya tetap Boya. Ya, saya minta maaf sebelumnya kalau level suara dari Boya ini dan yang ini memang agak terlalu kecil ya kalau dibandingkan dengan mic yang ini, karena biasanya sih memang saya menambahkan level audionya itu ketika ngedit videonya gitu ya. Jadi biasanya memang saya tambahkan lagi, saya memang kecilkan suaranya biar nggak terlalu banyak noise. Setelah itu saya tambahkan ketika ngedit. Sedangkan ini sih ya karena kita nggak bisa ngedit level suaranya, jadi ya memang apa adanya seperti ini. Tapi ya secara umum suaranya cukup bagus, bahkan di mobil pun cukup oke ya, walaupun memang jauh ya kalau dibandingkan dengan mic Love seperti ini ya, atau mic wireless, karena kan jauh lebih dekat dengan mulut ya, dan juga range suaranya juga jauh lebih kecil, jadi suara mesin mobil tuh nggak banyak masuk. Tapi ya kalau ada yang cari mic khusus untuk HP untuk Sony, saya bisa rekomendasikan ini ya karena cukup bagus. Oke, sekian review dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memutuskan apakah mau beli atau enggak mic ini. Kalau ada pertanyaan tentang mic ini bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang mau ngetes sesuatu juga boleh. Nanti kalau saya ada waktu saya akan tes. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.